Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023, perkenalkan nama saya Imal Fali dari Bandung, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk batch 1 di LPTK Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jawa Tengah, dengan nomor NIM PPG 2240412241. Saya adalah pengajar di Madrasah Aliyah Robito Seke Salam di Jalan Raya Laswi nomor 128 Seke Salam, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, dengan kode pos 40381. Hari ini Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk UKIN dengan materi pembelajaran untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan judul materi misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, inna bil khairi syukran. Wa kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita silakan Bukut pimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa kita barusan pembelajaran kita hari ini bisa dilancarkan oleh Allah ya. Amin. Pelajaran apa kita hari ini? SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Kemarin kita belajar tentang apa? Peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Ya, tapi sebelumnya kita akan ngabsen dulu. Ya, di antara kalian ini sepertinya ada yang nggak hadir. Ya. Alfianti Ulum, Alia Resmita, Eka, Lydia Stuti, Marido, Emoradin, Baby Aulia Firdaus, Puji Mahesti Lestari,
Hafsa Aida Fitria, Aura Khadijah Umairah, Kania Awalia, Neng Siti Nur Asia, Puput Nur Alfianti, Regina Syariah, Revalina Nur Anjani, Rizkia Cara Rizkia Cara Rohmayani, Salma Sri Rahayu, Siti Jahar Syita, Wanda Sriwahili, Dilo Mari, Rafa Mari, dapat Mari, Samuel, ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak di sini akan memberikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Diharapkan kamu sekalian bisa menganalisis tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah. Ya. Yang kedua, bisa mengidentifikasi tentang tantangan dan hambatan dakwah Rasulullah di Madinah. Yang ketiga, mengidentifikasi tentang sistem dan tata cara dakwah Rasulullah. Dan yang terakhir, meneladani perilaku terpuji Rasulullah di kala berdakwah di Madinah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya di sini Ustaz minta dirapikan dulu tempat duduknya. Ya, tolong dirapikan, ini kurang rapi. Ya, bahkan. Udah rapi ya? Ini belum rapi ini. Baik, Ustaz di sini ada pertanyaan. Silahkan kalian jawab. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan dakwah? Ayo, panggilan. Ya, baik, bagus. Seruan. Ya, apa? Pidato. Pidato bisa jadi apa? Mengajak seseorang kepada jalan yang baik. Di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah materi atau modul ajar tentang misi dan strategi dakwah. Bapak harapkan semuanya bisa menyimak dan memperhatikan. Baik. Gimana ini? Nah, karena kita kemarin sudah membahas tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nanti di sini Rasulullah posisinya sudah di Madinah. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi bagaimana strategi dakwah Rasulullah waktu beliau di Madinah. Paham ya? Nah, baik. Nah, ini materi pembahasannya, insya Allah ada 5. Ya, yang pertama tentang istilah dari dakwah itu sendiri. Ya, yang kedua tujuan utama dari dakwah, apa tujuannya? Yang ketiga sistem dan tata cara dakwah Rasulullah. Yang keempat apa tantangan ya dakwah Rasulullah waktu di Madinah. Dan terakhir di sini tentang sifat kepemimpinan Rasulullah, yang mana ini wajib kita teladan karena Rasulullah itu sendiri. Paham ya? Baik, selanjutnya
Nah, di sini apa itu dakwah secara bahasa dan istilah? Ya, sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi di awal. Apa sebetulnya? Nah, di sini dakwah adalah istilah dalam bahasa Arab itu dakwatun min kalimatin da'a yad'u. Nah, secara harfiah dapat diartikan sebagai panggilan. Nah, tadi ada yang menyebutkan panggilan. Terus atau seruan. Nah, secara umum atau secara istilahnya aktivitas yang menyampaikan ajaran. Nah, tadi ada yang menyampaikan ajaran tadi. Nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu kepada orang lain. Ya, terutama dalam konteks agama atau keyakinan. Ya. Jadi, secara umum dakwah merujuk kepada aktivitas penyampaian ajaran, nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu kepada orang lain, terutama dalam konteks agama atau keyakinan ini. Ya, istilah ini banyak digunakan dalam Islam untuk menggambarkan aktivitas penyebaran agama Islam kepada orang lain atau mengajak orang untuk mengenal, memahami dan mengikuti ajaran-ajaran Islam. Sesuai ya? Sepakat ini? Sepakat. Ya, jadi tolong. Jadi di sini ada secara bahasa dan secara istilah. Baik, selanjutnya ada Yahudi, ada Nasrani, ada kaum musyrikin di sana. Nah, di sini Rasulullah membangun kerjasama dengan komunitas. Paham ya? Ini tujuan utamanya. Nah, sekarang apa sistem dan tata cara dakwah Rasulullah? Kita identifikasi di sini. Yang pertama pengajaran dan pendidikan. Paham ya? Yang kedua adalah pembentukan hubungan sosial. Dan yang ketiga pembentukan jamaah dan kepemimpinan. Ini sistem yang diterapkan Rasulullah di Madinah. Penggunaan pesan pendek dan berkesan. Ya, maksudnya Rasulullah memberikan pesan-pesan pendek, tidak terlalu panjang. Ya, dengan tujuan agar mudah dipahami. Paham ya? Nah, membangun masjid, ya, karena ini adalah sentral masjid, perlu. Ya. Keenam, pendekatan yang berempati. Ketujuh, pembentukan persaudaraan. Kedelapan, menerapkan hikmah dalam berdakwah. Dan yang terakhir, membangun persahabatan dengan komunitas. Bapak sudah membentuk sebuah kelompok sesuai asesmen awal yang Bapak berikan kepada kalian semuanya. Di sini Bapak akan membagi kepada 3 kelompok. Yang satu kelompok high, yang kedua kelompok middle, dan yang ketiga adalah kelompok low. Ya. Di sini untuk kelompok high, satu Alfianti, Alia, Neng Siti, Wanda, Hafsa, Kania, Siti Zahra, Rizkia, Eka, dan Samuel. Ya, ini untuk kelompok 1, kelompok high. Untuk yang kelompok 2, kelompok middle, Regina, Pebi, Salma, Puji, Aura, Puput, Pebi, Raka, dan Rafa. Ini untuk kelompok middle. Dan yang terakhir untuk kelompok 3, kelompok low, Rohmayani, Revalina, dan Bilo. Paham ya? Nah, sekarang Bapak minta kalian berkumpul dengan kelompok yang Bapak bacakan tadi. Untuk kelompok high, silakan berada di sini semua. Ya, bangkunya nanti di bawah. Terus untuk kelompok middle di sini, ya. Untuk kelompok low nanti di sini. Paham? Silakan bergabung dengan kelompok. Tugasnya apa? Tugasnya Bapak minta kalian membuat sebuah produk, menciptakan sebuah produk
Produknya apa? Di sini ada 4 pilihan. Silahkan kalian pilih, diskusikan dengan kelompok kalian apa yang mau kalian ambil. Yang pertama, produknya membuat sebuah puisi, atau mungkin saja ya, puisi atau sajak. Mungkin agak sama ya puisi dengan sajak. Yang kedua, membuat sebuah teks pidato. Yang ketiga, membuat sebuah lagu. Dan yang keempat adalah membuat sebuah poster. Produk
Ayo. Yang tahu ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah, Habibullah, From the first. In my heart, Muhammad. In my heart, Muhammad. In my heart, from darkness, He brought us to lightness. In my heart, Muhammad. In my heart, Muhammad. He brought us from darkness. He brought us to lightness. Rasulullah, Habibullah, He always give us all up the way. Rasulullah, Habibullah, He always gives us all up the way. Oh, He improved our way. Oh, He improved our way. Oh, He improved our way. Sekarang kelompok dua, silakan. Ganti dua. Ayo maju. Kelompok dua. Ayo, ayo. Ayo, hasilnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini akan menyampaikan sebuah pidato kolaborasi puisi. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin sekalian yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puja dan puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Sebelum menutup kepada pidato ini, terdapat puisi yang menggambarkan dakwah Rasulullah. Tak ada insan yang pemberani sepertinya. Beliau adalah pemimpin yang menunjukkan teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Beliau menarik perhatian dan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Beliau menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada semua orang. Sikap beliau yang penuh kelembutan dan pengertian yang membuat orang-orang nyaman dan mendekatkan diri kepada Islam. Beliau tidak menunjukkan kesombongan atau menuntut kemewahan. Hadirin yang berbahagia, sebagai statement closing, kami akan menutup pidato ini dengan berpantun. Ku dengar suara adzan, itulah panggilan umat Islam. Kata-kata kami cukup sekian, kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama lagu sudah bagus, bahasa Inggris ya dipakai. Barusan pidato dikolaborasikan dengan puisi. Boleh. Nah sekarang kelompok tiga, silakan yang terakhir. Maju ke depan. Silakan jelaskan dari poster atau gambar yang kamu buat kepada teman-teman.
Ya. Jadi poster ini menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah, berdakwah di depan umat Islam. Jelaskan itu. Mana Rasulullah ini? Ini Rasulullahnya, ini umat-umatnya. Ada yang lain? Tidak. Ada ya. Cukup. Alhamdulillah. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 3 semuanya sudah bagus. Tinggal nanti memulai sedikit saja. Ya. Silakan disiapkan bukunya. Bapak ingin dijawab secara tertulis. Ya. Secara tertulis dan nanti silakan kalian bacakan hasil dari jawaban kalian masing-masing. Baik. Pertanyaannya sama. Yang pertama, apa yang bisa kalian ambil dari materi tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah? Silakan. Pesan yang bisa diambil dari misi dan strategi dakwahnya Rasulullah. Makna dari dakwah sendiri adalah ajakan kepada seluruh umat Islam, terutama dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Mulai dari internal maupun eksternal, ya, maupun itu dari kaum muslimin sendiri ataupun yang di luar muslim, itu dari kaum kafir, dari Yahudi dan Nasrani. Dan kita juga bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah yang begitu sangat-sangat baik dan sangat berakhlak mulia. Ya, nah itulah yang patut kita contoh. Bisa dipahami ya. Jadi hal yang bisa kita ambil bahwasanya di sini segala sesuatu itu tidak bisa dicapai dengan mudah. Semuanya memerlukan perjuangan. Paham ya? Baik. Sekarang Bapak memberikan tugas kepada kalian. Silakan nanti di kamar kalian dirangkum dari materi-materi yang Bapak berikan barusan. Paham ya? Mulai dari apa itu dakwah sampai sifat-sifat Rasulullah. Paham? Paham? Jelas? Jelas ini? Nah, sekarang Bapak mau nanya materi apa yang belum kalian paham? Tentang apa? Yang kira-kira yang belum kalian paham? Tentang materi apa? Semuanya sudah paham? Paham semua? Baik, mungkin pembelajaran kita hari ini kita cukup sekian. Tanpa Bapak selalu mengingatkan agar kalian selalu belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, karena tidak ada yang bisa didapatkan hasil yang baik tanpa dengan sungguh-sungguh. Ijtihad wala tahsal wala takun ghafilan karena damatul rukbah biman yatakassal. Penyesalan itu ada di akhir. Jangan sampai kita menyesal. Jangan malas-malasan, bersungguh-sungguh dalam segala hal, bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan bersungguh-sungguh dalam paham. Ingat, sebuah hasil tidak akan menjadi proses. Itu saja dari Bapak. Terima kasih atas kehadirannya untuk semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.